Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Biarlah Allah yang kita sembah, Dia bertata atas puji-pujian yang kita naikkan di hadapannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Kau ya Tuhan. Jikalau sore hari ini kami kembali datang untuk mencari hadirat-Mu ya Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Mari Engkau berkuasa Tuhan atas puji-pujian yang kami naikkan. Engkau berkuasa atas firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami semua boleh Engkau lawat ya Tuhan, setiap kami yang mengikuti worship at home ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan-Mu saja, dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, haleluya. Dia Allah yang bertata atas puji-pujian yang kita naikkan di hadapannya dengan senang hati. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan
penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Tinggi nama-Mu, dipuji Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
katakan, kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Engkau yang layak dipuji ya Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak kami puja-puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di
Raja
hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, sambanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, sambanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Kau tak berubah, Kau tetap Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselambung pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Yes, Allah. Kau tetap Terimalah semua sembah pujian kami ya Bapa, biarkan itu menjadi dupa yang berbau harum dan boleh menyenangkan Engkau. Malam hari ini berbicaralah bagi kami ya Bapa. Nyatakanlah firman yang hidup menuntun langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami boleh melihat hidupan kami menjadi terang karena cahaya kemuliaan firman-Mu ya Bapa. Kami menyediakan hati kami untuk belajar daripada firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi langkah-langkah kehidupan kami. Berbicaralah Engkau, urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin kembali mengulang apa yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Kita mesti punya 3 kebiasaan kehidupan yang akan membawa kita atau menuntun kehidupan kita kepada hidup yang penuh dengan kemuliaan. Hidup kekal, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan pengharapan. Kebiasaan itu adalah berbicara kepada Allah. Itu namanya doa. Berbicara. Bukan hanya meminta, tetapi berbicara. Bercerita kepada Allah. Dan yang kedua, membiarkan Allah berbicara kepada kehidupan kita. Itu namanya membaca Alkitab. Nah, secara khusus pada malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar
topik itu, saudara. Membiarkan Allah berbicara kepada kehidupan kita lewat pembacaan Alkitab. Saudara, di dalam kekristenan ada seorang tokoh yang besar. Itu namanya George Muller. Kalau sudah tahu George Muller ini dipakai Tuhan begitu luar biasa. Mungkin ketika dibayangkan ya saudara, satu George Muller mungkin dengan hamba Tuhan lokal itu perlu 1000 bandingannya. Sangat luar biasa orang ini. Dia bisa, menurut sejarah, dia memberi makan 10.000 orang tanpa meminta kepada siapapun. Anak panti asuhannya jumlahnya 10.000. Saya mau tanya Yamson, kalau punya anak 10 gitu repot enggak kerjanya? Repot ya, baru 10 loh. George Muller memberi makan berapa? 10.000 orang. Kok bisa ya? Coba saudara sendiri bayangkan. Misalnya anggaplah saudara orang yang kaya bisa kasih makan 10.000. Dan bukan hanya itu loh. George Muller di dalam sejarah dikatakan dia pergi membiayai 189 penginjil. Kemana-mana utus keuangan ditanggung oleh George Muller. Dia bangun kira-kira 100 sekolah dengan 9.000 murid. 100 sekolah dengan 9.000 murid. Itu dia biayai sendiri. Dia punya prinsip tidak akan meminta kepada orang. Dia akan meminta kepada Tuhan. Dia membagikan traktat 4 juta traktat dan berpuluh-puluh ribu Alkitab dikirim tiap tahun. Padahal dananya tidak tahu dari mana. Dia sudah pergi ke 42 negara. Dia pergi kira-kira 200.000 mil sepanjang hidupnya. Luar biasa. Dia sangat aktif sampai umur 93 tahun. Nah, kita mau melihat orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya katakan ya, orang-orang yang luar biasa pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa juga. Tidak mungkin orang bisa jadi luar biasa karena biasa-biasa. Tidak mungkin. Orang yang luar biasa pelajari hidupnya bagaimana. Dan sekali lagi, gaya hidup yang saya sudah ajarkan begitu sederhana. Gaya hidup biasa berbicara kepada Allah, itu namanya doa. Yang kedua, biasa Allah, mendengarkan Allah berbicara, itu namanya baca Alkitab. Bagaimana George Muller ini begitu luar biasa? Karena dia percaya Alkitab. Dia percaya firman Tuhan lebih daripada apapun. Prinsip hidupnya ya, dia sampai mati akan pegang Alkitab dan firman Tuhan. Menjadi cara hidup di dalam kehidupannya. Dan sekali lagi ya saudara, memang firman Tuhan itu adalah firman yang luar biasa. Kalau kita lihat ya saudara, di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8. Kalau saudara membaca kisah ini, itu ada sebuah cerita bagaimana ada seorang perwira yang punya hamba yang sakit keras. Sakit lumpuh dan sangat menderita. Dan lihat ya, Yesus sebetulnya kepingin hadir ketika ketika perwira ini datang untuk meminta pertolongan. Yesus berkata, ya aku akan datang ke sana. Tetapi perwira ini di dalam ayat yang ke-8, lihat ya saudara. Matius 8 ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Pegang kata-kata ini. Katakan sepatah kata itu sanggup memberikan kesembuhan bagi orang yang lumpuh dan sangat menderita. Amin. Ini kuasa firman, saudara. Firman itu hanya perlu sepatah kata untuk menyelesaikan pergumulan atau persoalan kehidupan kita. Nah, kenapa Allah memberikan firman-Nya, Allah memberikan Alkitab? Kenapa kita tidak pakai kuasa itu untuk menyelesaikan semua pergumulan kita? Untuk menjadi pijakan di dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Lihat saudara. Dengarkan kata-kata ini.
Sepatah kata firman Tuhan sangat besar kuasanya. Amin. Oh, sebab itu ketika sudah tiap-tiap hari membaca firman Tuhan, semakin engkau baca, semakin engkau mengerti, semakin engkau lakukan, hidupanmu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kuasa. Nanti kita akan lihat bagaimana Josh Muller. Sekali lagi, firman itu adalah firman yang berkuasa. Bahkan sepatah kata yang kita mengerti, yang kita lakukan akan membawa kuasa yang sangat besar terjadi di dalam kehidupan kita. Coba saya lihat, satu kali murid-murid pernah gagal untuk mencari ikan. Sepanjang malam mereka bekerja, mereka sudah banting tulang, tapi tidak ada hasil apa-apa. Kemudian Yesus berkata, ayo tolak jalamu ke seberang. Tolakkan peramu dan tebarkan jalamu. Murid-murid berkata, Tuhan sepanjang malam aku sudah lakukan dan tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya akan aku lakukan. Lihat ya saudara, ketika murid-murid melakukan apa yang Tuhan katakan, mereka mengalami mujizat yang tidak pernah mereka alami dalam kehidupannya. Berapa banyak di antara saudara malam hari ini yang rindu mengalami mujizat yang belum pernah saudara lihat? Berapa banyak? Coba lambaikan tangan saudara. Nah, saudara mau melihat ya mujizat yang belum pernah saudara lihat? Caranya mulai baca Alkitab sampai kau mendengarkan Tuhan berbicara. Dan lakukan, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara, coba. Tadi ya, sepatah kata. Itu menyembuhkan hamba dari perwira ini. Nah, kalau saya lihat juga di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang 42 dikatakan, Yesus ini kata Yesus. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lihat ya saudara. Maria memilih yang terbaik. Apa yang memilih yang terbaik? Memilih yang terbaik. Pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah duduk mendengarkan Tuhan. Katakan amin. Di dalam kehidupan ini pilihan yang paling baik adalah duduk di kaki Tuhan, membaca firman dan mendengarkan Dia berbicara kepada kehidupan kita. Itu pilihan yang paling baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika engkau mendengarkan firman dari mulut Allah, engkau sedang mendengarkan mujizat terjadi di dalam kehidupanmu. Engkau sedang mengundang mujizat Allah dinyatakan di dalam kehidupanmu. Sekali lagi, kalau engkau mau membuat pilihan-pilihan yang terbaik, Tuhan berkata, satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Duduk mendengarkan Tuhan. Saat engkau mengambil keputusan ini, maka saya yakin, saya percaya, kita sudah mulai mengalami kehidupan yang penuh dengan mujizat. Firman itu berkuasa. Firman akan membawa kita kepada jalan-jalan mujizat. Firman akan membawa kita mengalami kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Nah, sekarang saya mau membacakan apa yang dilakukan oleh Josh Muller. Josh Muller ya saudara, tahun 1841 dia menuliskan, ia mengalami sebuah penemuan yang mengubah kehidupannya. Tahun 1841 Tuhan mengajar dia sesuatu dan dia mulai melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, saudara, dia berkata, biasanya sebelum tahun 1841, dia biasanya kalau bangun pagi setelah pakaian rapi, dia akan memulai dengan doa-doa kepada Tuhan. Dia bilang, dia sudah lakukan itu dengan rutin selama 10 tahun. Berdoa, mencari wajah Tuhan. Nah, satu kali di tahun 1841, Tuhan mengajarkan kepada dia untuk merenungkan, membaca firman, merenungkan menjadi makanan di dalam kehidupannya. Dia tuliskan di dalam bukunya seperti begini.
Intinya, hal besar pertama yang terutama yang harus saya perhatikan setiap hari adalah membuat jiwa saya berbahagia di dalam Tuhan lewat firman. Sekali lagi, hal pertama dan yang terutama yang harus saya perhatikan setiap hari adalah membuat jiwa saya bahagia di dalam Tuhan. Hal pertama yang saya perhatikan bukanlah bagaimana saya melayani Tuhan, bukanlah bagaimana saya memuliakan Tuhan, tetapi hal pertama adalah membawa jiwa saya ke dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Jadi saudara, dan dia lakukan itu lewat membaca firman. Dia membaca firman, dan ketika dia membaca firman, dia berdoa, memohon Allah memberkati firman yang dia baca. Sampai dia mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Dia tuliskan begini ya saudara. Orang tiap-tiap pagi harus memperoleh makanan bagi batin. Kita kan sudah belajar ya hari-hari ini di gereja ini. Kita manusia rohani, manusia jasmani perlu makan. Manusia rohani perlu juga makan. Dan makanan kita bukan doa. Makanan kita adalah firman Tuhan. Dan ketika, lihat ya, orang yang sehat jasmaninya, kerjanya luar biasa. Sama, orang yang sehat rohaninya, pekerjaannya pasti juga berhasil secara rohani. Betul? Nah itu, bagaimana kita bisa sehat? Itu dengan firman yang dia baca. Bukan hanya sekedar baca. Saya sudah berkata ya saudara, ketika sudah baca firman, Tuhan kepingin saudara mengerti. Karena di dalam Kisah Para Rasul ketika Sida-Sida, bukan orang percaya baca Alkitab, Tuhan kirimkan Filipus untuk buat dia mengerti apa yang dia baca. Membaca, mengerti, melakukan, itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, membaca, mengerti, melakukan, itulah mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Josh Muller berkata, itu bukan pembacaan sederhana yang hanya lewat di dalam pikiran kita, sama seperti air mengalir seperti pipa, melainkan memikirkan baik-baik yang kita baca, merenungkan dan menerapkannya di dalam hati kita. Jadi mesti kita percaya begini ya saudara, firman ini bukan diberikan untuk hanya sekedar dibaca. Firman Tuhan diberikan untuk membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang penuh dengan kuasa. Amin. Firman ini adalah kuat. Dia hidup, dia berkuasa. Oleh sebab itu, biarkan kita hari-hari ini ya saudara, punya kebiasaan yang baru. Apa itu? Duduk mendengarkan Tuhan berbicara lewat pembacaan Alkitab kita. Dan saya percaya ketika Josh Muller diajar Tuhan, dia taat. Dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya saudara dan saya yang mau dipakai oleh Tuhan, kita mesti makan sekenyang-kenyangnya bagi kehidupan rohani kehidupan kita. Dan kehidupan rohani yang kuat akan bisa melayani dengan hebat. Amin. Oleh sebab itu, mari bersama-sama mulai baca Alkitab. Baca sampai mengerti. Baca sampai penuh sukacita, baca sampai kita boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya, firman Tuhan adalah jalan kuasa. Firman Tuhan adalah jalan mujizat. Dengan firman Tuhan kita pasti menang di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Apakah sudah tahu lagu kuno yang berkata firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarkan firman ini akan kita alami di dalam kehidupan kita. Firman ini menjadi pelita. Dunia ini semakin gelap. Kita perlu pelita firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan
Katakan sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, terang bagi jalan. Haleluya, terang bagi jalanku. Bapa, kami rindu cara hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Membaca firman sampai kami memberi makan kepada manusia rohani kami. Memberi makan kepada jiwa kami supaya kami bersuka cita lewat firman-Mu. Kami rindu melatihnya dalam kehidupan kami. Sampai betul manusia rohani kami menjadi kuat. Jiwa kami menjadi penuh dengan sukacita. Dan Engkau bisa memakai kami dengan luar biasa. Sama seperti Engkau memakai Josh Muller ya Bapa. Mari urapi setiap kami yang sudah mendengar. Supaya kami melakukan firman-Mu dengan setia. Dan kami boleh melihat kuasa keajaiban mulai terjadi kepada kehidupan kami. Yang senantiasa membiarkan Engkau berbicara lewat firman ya Bapa. Bapa, kami percaya Engkau memberkati semua yang hadir. Kami berdoa biarkan kuasa sepatah kata firman-Mu boleh menyembuhkan kami. Boleh menolong kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jawaban bagi semua pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami percaya kuasa firman-Mu. Ajar kami percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami rindu berkat firman-Mu. Mari yang katakan secara demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.